Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bahtiar Hadi Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem informasi geografis dan topik bahasan kita kali ini adalah tentang geoprocessing. Baik, apa sih sebenarnya geoprocessing itu? Jadi ada 3 hal yang ada di dalam proses geoprocessing ini, berupa input, proses, output. Proses geoprocessing di sini diawali dengan sebuah input. Input ini berupa data spasial. Kemudian proses geoprocessing akan menghasilkan output berupa data spasial baru. Proses geoprocessing ini ada bermacam-macam. Dalam kesempatan kali ini kita tidak akan bahas semuanya. Kita akan bahas salah satu, yaitu buffer. Buffer ini apa maksudnya? Jadi buffer ini merupakan pembentukan area di sekitar objek dengan jarak tertentu. Ya, jadi pembentukan area di sekitar objek dengan jarak tertentu. Jadi misalkan kita mempunyai input atau masukan ya dua objek seperti ini. Kemudian kita proses dengan buffer dengan menambahkan jarak tertentu. Hasilnya ada penambahan luas dari objek yang tadi, yang sebelumnya ini warna kuning. Terus kemudian setelah dia diproses dengan buffer, ada penambahan area yang hijau ini. Area yang hijau ini merupakan hasil penambahan dari proses buffer ini. Nah, keuntungannya apa kalau kita menggunakan proses buffer ini? Jadi, ini sebagai contoh saja, seperti misalkan analisis daerah yang terdampak banjir di daerah aliran sekitar sungai. Ya, jadi objeknya di sini berupa aliran sungai, terus kemudian kita bisa analisis di situ kira-kira dasnya jaraknya berapa. Nah, itu bisa tergambarkan. Atau berupa misalkan analisis sebaran fasilitas kesehatan. Jadi misalkan ada beberapa fasilitas kesehatan. Nah, cakupannya seberapa besar fasilitas kesehatan tersebut. Nah, itu bisa dianalisis dengan proses buffer ini. Nah, proses buffer ini jadi yang harus diketahui yaitu adalah nantinya Anda menggunakan proyeksi UTM ini. Ya, proyeksi UTM ini digunakan untuk standarnya proses buffer. Buffer di sini tergantung daerah masing-masing. Anda dapat melihat peta di bawah ini proyeksinya ya. Jadi kalau misalkan saya posisi di Jawa Tengah, ada daerah yang saya proses dengan buffer, maka kodenya adalah 49S. Akan berbeda lagi ketika misalkan nanti posisinya saya di Papua, berarti saya harus menggunakan 53S. Atau misalkan daerah lagi, saya yang berada di Aceh, di atas Katulistiwa, ya berarti saya menggunakan proyeksi UTM dengan kode 47N ini. Tergantung posisinya mana, Anda menentukan mau menganalisis daerah mana, ya Anda bisa lihat proyeksi UTM ini. Baik, untuk lebih bisa memahami terkait dengan analisis buffer, kita akan berangkat dari studi kasus, yaitu kita nantinya akan menganalisis daerah yang terjangkau oleh fasilitas kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Saya menggunakan peta yang ada di websitenya tanahair.indonesia.go.id atau saya unduh di situ. Bagi yang nanti yang belum memiliki akun bisa daftar terlebih dahulu, karena untuk mengunduh peta yang ada di tanahair.indonesia.go.id ini kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Ya. Nah, ini adalah peta yang tersedia. Ini saya ambil peta Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengunduh, Anda bisa klik kanan pada peta yang nantinya ingin Anda download. Terus kemudian pilih skalanya 25K. Terus kemudian Anda bisa unduh di sini. Baik, jika sudah terunduh, maka kita akan bisa menggunakan peta tersebut untuk proses analisis kita.
Baik, kita bisa lanjutkan analisis kita ke Quantum GIS. Baik, kita sudah buka Quantum GIS kita. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita menambahkan layer baru di sini. Untuk menambahkan layer baru, saya klik Open Data Source. Ya, terus kemudian di menu vektor, di source, saya klik data source-nya. Nah, saya pilih Kabupaten Banyuwangi.zip. Jadi Kabupaten Banyuwangi.zip ini telah saya unduh sebelumnya di websitenya tanaair.indonesia.go.id yang isinya berupa data spasial yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kira-kira besarnya adalah 60,5 MB. Kalau sudah, saya klik Open. Terus kemudian saya tambahkan Add. Nah, di sini ada banyak sekali informasi yang ada dalam bentuk file SHP. Tentu saja di sini tidak kita tampilkan semuanya, kita hanya mengambil beberapa informasi saja yang kaitannya dengan apa yang kita bahas, yaitu analisis tempat fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kita tambahkan ini, administrasi desa, terus kemudian kita tambahkan kesehatan, dan kita tambahkan pemukiman. Kalau sudah, klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. OK. Sepertinya datanya sudah tampil di layer. Kalau sudah, kita bisa close. Nah, datanya seperti ini. Ya. Jadi ada 3 informasi yang ditambahkan di sini, pemukiman, kesehatan, dan administrasi desa. Kita perbesar. Nah, sepertinya ini datanya tumpang tindih antara data pemukiman dan data kesehatan. Biar lebih jelas untuk data tempat fasilitas kesehatannya, kita pindahkan layernya ke atas sendiri. Nah, di sini. Titik-titik yang kecil ini merupakan data fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan kita kali ini adalah menganalisis jangkauan dari tempat kesehatan di sini. Seberapa jauh dia dapat menjangkau pemukiman penduduk. Untuk itu, akan dilakukan proses buffering pada layer kesehatan. Ya. Langkah pertama, sebelum kita proses buffering di layer kesehatan, kita harus terlebih dulu mengetahui CRS atau Coordinate Reference Selector dari layer kesehatan. Kita lihat dulu, saya klik kanan pada layer kesehatan, terus kemudian saya klik Properties. Di klik Properties, menu Information, saya klik. Nah, di sini kelihatan CRS-nya adalah WGS 84. Di dalam proses buffering, standar CRS yang digunakan yaitu adalah dalam bentuk format UTM atau Universal Transverse Mercator. Padahal di sini kita menemukan WGS 84. Berarti yang kita lakukan adalah kita perlu membuat layer baru di mana CRS-nya itu adalah UTM, bukan WGS 84. Saya tutup dulu. Nah, untuk membuat layer baru, saya klik kanan pada kesehatan, layer kesehatan, terus export, save, fitur S. Di sini saya akan isikan nama filenya, kesehatan UTM. Terus kemudian save. Ya, di sini saya simpan di dalam desktop ya. Terus kemudian untuk CRS-nya, ini yang paling penting, kita harus ganti dari WGS 84 kita ganti dengan format UTM. Format UTM ini khusus digunakan untuk proses buffering.
Nah, untuk mengetahui suatu daerah itu posisinya di alamat UTM-nya mana, kita bisa lihat di slide sebelum kita praktek. Di situ ada pembagian zonanya. Sepertinya untuk Kabupaten Banyuwangi itu berada di zona 50 UTM 50S. Kita bisa cari di sini UTM zona 50 ya. Sepertinya ini yang kita klik. Ini akan muncul di previewnya di peta. Kita bisa lihat apakah memang daerah yang menjadi objek analisis kita itu sudah benar untuk kode UTM-nya atau belum. Nah, posisi Kabupaten Banyuwangi ini terletak di paling ujung timur Pulau Jawa, ya, bersebelahan dengan Bali. Ya, ini posisinya di sini. Saya rasa sudah tepat kita memilih UTM zona 50S. Kalau sudah, kita bisa klik OK dan klik OK. Nah, otomatis kita akan dibuatkan layer baru, layer bernama kesehatan UTM. Nah, langkah selanjutnya kita bisa hilangkan centang yang kesehatan ini karena ini nggak dipakai. Yang kita pakai adalah kesehatan yang UTM ini, layer yang baru kita buat. Nah, kita bisa lihat titik-titik yang kecil ini. Ya. Nah, ini untuk memudahkan kita saja, karena ini tandanya kurang terlihat jelas, kita bisa ganti titik tersebut ya. Saya klik kanan, Properties. Terus kemudian di simbologi saya pilih yang kira-kira mendekati lambang kesehatan. Ini adalah ya tanda ini ya, Topo Hospital. Size. Untuk size-nya kita bisa atur besar kecilnya dari simbol. Ya, apabila kita ingin yang besar, maka kita bisa naikkan ukurannya. Apabila kita ingin yang lebih kecil, kita bisa turunkan ukurannya. Kita memakai ukuran 5 saja. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, terlihat di sini tanda plus ini merupakan tanda tempat fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kali ini kita akan menambahkan area objek. Untuk menambahkan area objek ini, kita perlu melakukan proses buffer. Baik, untuk proses geoprocessing dapat kita lakukan di menu vektor geoprocessing tools, terus kemudian kita pilih buffer. Nah, di menu buffer ini ada input layer. Input layer ini kita pilih kesehatan UTM. Ya, ini yang sudah layer yang barusan kita buat yang mempunyai format JRS yaitu berupa UTM. Terus untuk distance kita isi misalkan 1000 meter. Nah, ini satuannya macam-macam ya. Bisa kilometer, bisa feet, bisa miles, bisa yard. Kita pilih meter saja. 1000 meter. Ini saya skip. Nah, dissolve result. Dissolve result ini untuk menggabungkan hasil proses buffer. Jadi kalau misalkan ada dua area buffer yang berdekatan, bersinggungan, biasanya secara defaultnya kalau ini tidak dicentang, maka dia akan menumpuk. Kalau dissolve ini kita centang, berarti gambar yang menumpuk tadi itu akan digabungkan menjadi satu. Kita gabungkan aja di sini, kita centang dissolve result. Kemudian prosesnya kita running. Kelihatannya sudah terlihat di sini proses buffer sudah selesai. Yang ada lingkaran coklat ini adalah hasil proses buffer dari objek dan fasilitas kesehatan. Biar lebih jelas ini untuknya fasilitas kesehatannya kita pindahkan layernya di paling yang atas. Nah, terlihat di sini. Dari sini kita bisa analisa daerah-daerah di mana yang tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan. Dan di sini juga dapat kita lihat seberapa banyak
sebaran dari tempat fasilitas kesehatan. Terlihat di sini bahwa ada fasilitas kesehatan yang menumpuk, ini terutamanya di Banyuwangi Kota. Dan juga ada beberapa daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang tidak terjangkau, yaitu di daerah selatan. Ini agak lebih sedikit. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk tutorial penggunaan buffer ya dalam proses geoprocessing ini. Baik, saya rasa cukup sekian tutorial kali ini. Kita nanti bisa jumpa lagi di tutorial yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.